rata-rata kan hampir 20 per tahun, per tahun. Jadi saya pernah menghitung itu satu bulan itu 1 sampai 2 kepala daerah ditangkap rata-rata kan kira-kira gitu. Nah ini kan menurut saya menyedihkan kita, memprihatinkan kita. Masa kita sebagai bangsa ini senang kader-kader pimpinan kita di daerah itu ditangkap? Apa yang membanggakan kita gitu dengan adanya ditangkap kepala daerah itu? Kalau saya sedih dan prihatin. Dan sebenarnya tidak ada yang ingin ditangkap kan gitu posisinya. Kan dia ingin jadi bupati, seharusnya ingin melayani rakyat, ingin jadi pemimpin. Kok dia terjebak dalam konteks hutang piutang politik maupun hutang piutang budi tadi kan? Sobat Sisi Lain Sang Pamong ya, Bhinneka Naraka Bakti. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang senior angkatan 04 ya. Beliau kelahiran Merauke tanggal 27 Agustus 1974 ya. Pernah resign dari PNS tahun 2010 ya. Nanti kita akan gali bagaimana motivasi beliau sehingga mau mundur dari PNS dan sekarang bergerak di pengamat ya di bidang otonomi daerah. Beliau adalah Kakanda Wahyudi Al-Maroki. Saya panggil Bang Wahyudi. Oh siap, Wahyudi. Bang Wahyudi apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Dinda. Jadi senang sekali bisa berjumpa di forum ini, ya, di channel sebuah kehormatan juga nih Kanda bisa hadir di Sela Sapa ya. Ya. Nah ini aktivitas apa nih Bang sekarang? Ya kalau aktivitas saya selama ini lebih banyak ke tulis-menulis, dunia penerbitan lah ya, dan media, termasuk juga ada untuk, karena saya mengelola salah satu lembaga Pamong Institute, bersama beberapa teman di situ ya, alumni, itu berarti melaksanakan beberapa kajian pemerintahan, termasuk juga melakukan beberapa pelatihan-pelatihan ya di situ posisinya. Oke. Ya. Nah sebelum kita terjun ke sana, ini tradisi nih Bang di Sela Sapa. Ya. Bagi narasumber pertama itu kita mengupas dulu profil beliau ya, latar belakang kehidupannya seperti apa. Nah saya dengar Kanda lahir di Merauke nih ya. Betul. Tapi dari wajah bukan OAP ya Bang ya. Iya. Nah ini gimana kisahnya nih Bang? Ya, sebenarnya kita asli juga, cuma dengan spesifik etnis yang agak berbeda. Oke. Nah, tapi kalau aslinya kan asli manusia ini, asli orang gitu. Yeah. Jadi memang saya dilahirkan di Merauke, tanggalnya 28 Agustus. 28 Agustus, oh ya, bukan 27 ya? Bukan. 27 itu hari wisuda saya di IPDN. 27 Juli. Iya. Jadi lahir di tepian Sungai Maro, yang kemudian itu dinamakan ibu kota Merauke. Jadi nama di belakang saya itu sering ditanya orang dari mana. Saya karena banyak pertanyaan itu, maka nama saya yang awalnya Wahyudi saya tambahkan di belakangnya Al-Maroki. Jadi dari Merauke. Itu sekaligus mengenang supaya saya tidak melupakan tanah tumpah darah saya. Jadi kalau orang mengenal itu ada tanah air, ada tanah tumpah darah. Nah saya itu punya tanah air dan tanah tumpah darah di Papua gitu kira-kira. Tapi kisahnya orang tua sampai ke sana sebelumnya di mana Bang? Oh orang tua di Jawa Tengah dulu, kemudian memang jadi relawan ke Papua gitu ya. Kemudian juga sebelum Popera ya dulu udah dikirim ke sana. Jadi kalau dibilang saya itu, kalau istilah di Papua namanya Jamer. Jawa Merauke. Jawa Merauke, betul. Saya pernah baca itu. Pernah dengar, ya, Jamer. Jadi orang-orang Jawa yang memang tinggal di Merauke, kemudian lahir di Merauke, disebut Jamer. Gitu. Mungkin kalau mereka guyonan-guyonan dibilang saya itu mujair. Apa itu? Muka Jawa kelakuan irian dulu ya, sebelum jadi Papua. Jadi memang, tapi memang kalau kita kulturnya hampir sama lah dengan. Jadi kita sudah menyatu dengan kultur di sana. Ya, bahkan kalau ayah saya itu sudah enggak suka lagi tinggal di sini. Jadi kalau kita ajak ke Jakarta ini paling sehari 2 hari sudah pingin pulang ke Merauke. Karena memang teman-temannya di sana, lingkungannya sudah di sana, jadi lebih nyaman lebih betah di Merauke. Ya, di Merauke itu. Makanya tadi saya bilang Merauke itu tanah tumpah darah saya. Iya, betul. Sekaligus tanah air lah ya. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung Bang ya. Langit dijunjung gitu. Itu Merauke. Nah, ini
Berarti Kanda masuk ke STPDN sebagai kontingen Irian Jaya waktu itu? Iya, masih Irian Jaya. Kan 92 saya masuk ya. Iya. 92 itu masuk dari... Memang dulu tesnya dari Merauke, kemudian kita harus tes lagi ke Jayapura. Jadi saya ingat kita harus charter pesawat waktu itu. Jadi pesawat Twin Otter tuh yang agak kecil yang untuk sekitar 15-16 orang. Ya kita terbang karena tidak ada penerbangan sehingga kita waktu itu difasilitasi oleh Pemda charter pesawat khusus terbang ke Jayapura. Oke. Jadi sampai di Jayapura ternyata banyak yang mabuk lah ya, mabuk pesawat karena kan pesawat kecil kemudian dia singgah di Tanah Merah Dan waktu itu itu. pertama kali naik pesawat mungkin ya? Kalau saya tidak. Oh, udah sering? Jadi kalau di Papua itu praktis anak-anak itu naik pesawat seperti naik angkot lah kira-kira gitu ya. Karena antar kecamatan itu pesawat kan kalau di sana dulu. Wah, lebih Jadi, canggih mereka rupanya. ya lebih canggih tapi lebih mahal biayanya itu. Nah itulah yang membuat Papua agak tertinggal jauh dari daerah lain atau mengejarnya agak sulit itu karena transportasinya mahal. Ya. Maka juga pemerintah juga jadi mahal untuk melayani rakyatnya kan, rentang kendalinya jadi lebih. Sampai sekarang masih seperti itu? Sebagian jalan darat sudah ada tapi ya masih minim lah. Jadi terjangkau ya, masih minim. Jadi sebagian besar tetap masih udara. Oke, jadi Abang ke Jayapura. Ke Jayapura, tes di Jayapura. Jadi kita ingat sekali itu tes dari begitu terbang pagi sampai itu siang, habis zuhur ya, tes sampai tengah malam. Sehingga saya ingat dari kontingen Merauke itu yang lulus tinggal 4 orang dari 14 ya. Jadi sisanya harus pulang kembali ke Merauke. Nah itulah setelah itu baru kita masih menunggu di Jayapura sekian lama. Nanti kemudian saya sudah ikuti panggilan lain waktu itu karena ternyata juga saya harus ke ujung pandang waktu itu di Makassar karena waktu itu saya juga ada istilah dulu itu PBUD, penyeleksi bibit unggul daerah. Nah saya waktu itu ada undangan khusus ke Makassar waktu itu, undangan universitas di sana untuk ngambil. Saya dulu mendaftar masuk di teknik sipil, jadi ya nggak tahu nasib ya. Dari eksak ke sipil kemudian lari ke politis karena ke pemerintahan gitu, sangat sosial gitu. Jadi dulu sempat di Makassar. Jadi saya udah ikut ospek di Makassar itu. Jadi kalau ingat tahun 92 itu ada bakar-bakar di Unhas, saya ada yang aktivitas di sana. Tidak ikut. Tapi bukan yang ikut bakar. Karena kita mahasiswa barunya waktu itu. Tapi setelah itu kan langsung ngopi, ya. Setelah itu langsung datang telegram diminta untuk berangkat ke Bandung. Waktu itu kan di Bandung, jadi ternyata lolos. Ya? Penjelasan Pemda Papua waktu itu Irian Jaya ya, itu menjelaskan harus berangkat. Kalau tidak berangkat nanti ada pengaruh terhadap penerimaan tahun selanjutnya, gitu kira-kira. Akhirnya saya akhirnya meninggalkan studi di Makassar dan lanjut ke Bandung itu. Dan masuklah di kampus yang tercinta itu. Disambut dengan mesra oleh senior-senior waktu itu. 03 dan 02. Nah, ketika lulus ya dari STPDN ini ya, gimana kiprah Kanda di lapangan itu? Iya. Awal karir di mana, Bang? Lulus kita ditempatkan, dikirim langsung ke Papua. Memang di angkatan saya itu ada yang sebagian diambil ke Jawa, ditukar ke Jawa. Ada orang Jawa Tengah sebagian dimasukkan ke Papua. Tapi saya termasuk yang dipulangkan ke Papua. Saya ditugaskan di Sorong, kota Sorong waktu itu. Sorong. Ya. Waktu itu masih kabupaten ya, masih Kabupaten Sorong, dan di situ ada 4 orang saya di situ ya. Ada yang dari Jawa itu Mas Sunarto, kemudian ada Salman Samori, ada Sriono, ada saya. Jadi kita 4 orang di situ. Nah, ditempatkan di PMD, sesuai dengan instruksi pemberdayaan masyarakat desa ya, waktu itu kantor PMD. Nah kemudian keluar surat arahan dari Kemendagri bahwa harus masuk ke kelurahan. Jadi diarahkan sebagai sekretaris lurah. Nah, saya masuk di sekretaris lurah Tanjung Kasuari waktu itu. Jadi sempat menjabat sebagai sekretaris lurah selama setahun lebih lah, termasuk PJ lurahnya gitu. Kan lurahnya sekretaris tapi sekaligus sempat menjabat sebagai perangkap PJ lurah. Nah, sampai saya sekolah tahun 98 lah. Sambung IIP. Ya, 98 itu alhamdulillah kita tes ke beberapa universitas ya.
Tapi saya memang mengincar IIP waktu itu. Sehingga waktu itu ada tawaran juga menjadi kepala perwakilan kecamatan di luar kota. Saya meminta untuk di sekretaris kelurahan saja. Padahal kan mungkin lebih luas di sana. Jadi karena saya ingin tidak tertinggal informasi. Jadi di zaman dulu itu 95, 96 itu kan informasi masih terbatas sekali. Jadi HP pun yang punya cuma kabak gitu. Saya ingat sekali ya, kabak itu pun HP dengan nomor terbatas dan pulsa yang sangat mahal waktu itu kira-kira. Nah, kita belum mampu menjangkau sehingga masih pakai nomor telepon konvensional seluler. Jadi informasi pendidikan, informasi ada untuk tes segala macam itu sangat, kalau sudah ke pulau di luar kota dari Papua itu kan terbayang lah, sangat sulit informasinya. Sehingga saya waktu itu di dalam kota itu, Kelurahan Tanah Kasar. Di IP lulus kemudian balik lagi? Lulus di IP tahun 2000 ya. Nah, itu kemudian saya memang ngambil manajemen pembangunan dulu, bahasanya perencanaan pembangunan dulu itu. Ada jurusan itu. Memang saya suka di situ gitu. Jadi memang kompleksitasnya di situ kalau menurut saya. Jadi merencanakan sebuah pemerintahan sebuah kota itu kan memang kompleks. Jadi perencanaan itu kan harus memandang semua aspek gitu. Nah, itu saya lihat memang lebih ideal buat saya waktu itu, sehingga memilih perencanaan pembangunan. Nah, lulus tahun 2000. Tahun 2000. Nah, 2000 itu saya menikah. Menikahnya tadi yang disebut tanggal 27 bulan 7 2000. Nah, itu. Memang ngambilnya sama dengan tanggal wisuda. Wisuda saya 95 kan 27 bulan Juli gitu. Nah, jadi sama lah itu. Jadi setelah itu ya pulang bertugas sementara di Sorong lagi. Kemudian ngambil S2, balik lagi ke sini. Balik lagi IP. Balik ke IP. Yang ngambil MIP-nya itu di Magister Ilmu Pemerintahannya di sinilah di kampus kita ini gitu. Nah, ini cerita resign dari PNS ini gimana nih Bang? Saya dengar kan cukup berani dengan karir Anda, keilmuan juga sudah komplit ya. Kemudian pengalaman di lapangan juga sudah baik. Kemudian kenapa kok terpikir sampai resign gitu? Iya, jadi memang saya memang punya hobi menulis waktu itu ya. Punya hobi menulis. Bahkan memang di tahun 2000 itu saya sudah menulis. Bahkan saya punya penerbitan sendiri ya, Wahyu Press itu 2021. Bersama beberapa teman kita, termasuk Bang Imran yang sekarang Sesdirjen ini, kemudian Bang Andi gitu ya, Andi Asikin, kemudian Bang Sumentimaku, Bang Manaf itu yang 03 ya. Sekarang di Gorontalo itu kita bikin penerbitan waktu itu. Jadi 2000 aja kita udah bikin penerbitan. 2001 ya. Keluarlah buku seperti invasi AS ke Irak gitu ya. Terus kemudian toli-toli di awal pemekaran. Nah, saya udah menulis buku-buku profil bupati waktu itu yang kemudian banyak gagasan saya ternyata diterima gitu oleh beberapa kepala daerah itu, yang memang ketika kita beri saran tuh langsung diaplikasikan. Sementara waktu itu juga saya ada kesempatan juga ikut-ikut memberikan pengajaran ya di sini di kampus kita ini waktu itu sambil itu di 2002 ya 2001 2002 itu ikut-ikutan lah ngajar-ngajar praja ya yang angkatan 13 atau 14 waktu itu. Antara itu 14 15 itu. Saya ikut di situ ngajar-ngajar, kemudian karena juga kesibukan, kemudian juga kita punya majalah, dulu adalah majalah Pamong. Nah, majalah Pamong itu dibuat karena ada kasus Wahyu Hidayat dulu ya, di mana media itu nampak sekali menghakimi kita itu tanpa ada bisa memberikan penjelasan. Sehingga waktu itu saya bersama teman-teman lain di sini, termasuk Bang Safrijal yang 01, ya itulah yang buat Pamong. Beliau ya waktu itu yang pemimpin umumnya media Pamong itu untuk menjawab, memberikan konferensi pers waktu itu bisa agak sedikit menetralisir lah gitu. Ya kan dulu media itu menghakiminya luar biasa itu terhadap IPDN itu. Nah, seakan-akan dari pagi sampai malam kita kerjanya itu aja. Kerjanya kekerasan terus. Seolah-olah nggak belajar gitu kira-kira gitu. Betul. Jadi citranya nggak bagus lah gitu. Jadi kita bagaimana menjelaskan itu lewat majalah. Karena kita memasukkan ke media ini juga mereka sulit menerimanya gitu, apalagi mempublikasikannya. Gitu. Makanya kita bad pakai news itu. Is good news, Nah, itulah faktanya. Dia cari terus yang bad ya. Cari itu. Jadi, terus? Nah,
Jadi tahun 2000 itu kita punya majalah Pamong namanya. Nah itu pimpinan umumnya Bang Safrizal ZA itu yang dari Aceh 01. Nah saya waktu itu sekretaris redaksi. Nah ternyata kan sambutannya sangat bagus tuh dari kepala-kepala daerah, dari daerah. Kita diundang lah untuk wawancara ke sana, wawancara ke sana kemari gitu. Iya. Mulai dari situ memang majalah itu cukup berkembang. Dan memang seiring dengan waktu makin banyak juga yang menjadi profil gitu kira-kira. Banyak daerah yang langganan ya. Yang langganan dan menjadi memasukkan berita kan. Ya, jadi editorial. Dan menurut saya bagus karena ada inovasi-inovasi daerah yang cukup bisa dijadikan contoh atau mungkin jadi inspirasi bagi daerah lain kan gitu. Nah itu cukup bagus ya. Nah berkembanglah itu sampai 2008 waktu itu ya. 2008. Nah semakin tinggi intensitasnya, apalagi waktu itu sudah mulai ada pilkada langsung itu ya. Nah itu kan memang butuh 2005 itu kan. butuh kesana kemari publikasi nasional lah ya. Ya publikasi nasional. Nah, segmen itu belum ada. Segmen itu yang ambil itu belum ada. Yang Pamong. Nah, kita masuk di situ. Dan cukup tinggi respon dari daerah dan kebutuhan daerah cukup tinggi. Dan kita kan harus ke daerah ya, ke daerah untuk wawancara. Kan kadang-kadang bupati bisa datang di sini, kita wawancara sini atau kadang-kadang dia ngundang tuh, datanglah ke daerah kami lihat. Nah, akhirnya kita kan datang. Nah karena banyak kesana kemari itu, saya kan juga kurang nyaman ya kalau izin terus kira-kira begitulah ya. Waktu itu posisi di mana? Posisi Jakarta. Kepegawaiannya di kepegawaiannya masih di Papua, tapi diperbantukan di sini. Gitu. Jadi izin terus kan tidak enak. Gitu. Biar nggak ada konflik interest. Akhirnya di titik itu kebetulan saya juga memandang bahwa kita ini kan Pamong lah ya, Pamong. Kita juga memberi contoh lah kepada adik-adik kita gitu. Kalau kita sering keluar tapi tidak sering hadir gitu kan juga tidak bagus untuk teladan gitu. Akhirnya lebih jelas itu saya menyatakan resign gitu. Tapi pertimbangan yang paling penting di situ adalah kita bukan resign dari Pamongnya. Dari Pamong itu kan bagaimana kita membuat catatan terbaik kita di dunia ini supaya bermanfaat sebesar-besarnya buat orang banyak. Nah, di perspektif saya gitu. Semakin kita banyak ke daerah kan semakin banyak kita bisa memberikan advice kepada kepala daerah maupun kepala dinas atau yang itu bisa langsung bermanfaat buat orang, kira-kira gitu. Oke, nah itu waktu mengundurkan diri dari PNS banyak yang ingatkan nggak? Banyak. Ya, banyak teman-teman yang mengingatkan. Termasuk yang paling berat kan keluarga. Iya. paling banyak mengingatkan keluarga bahwa kalau beberapa senior kita termasuk Prof Sadu dan segala macam kan sudah mengingatkan masuk sekolah capek-capek terus resign gitu. Kemudian tapi Anda tekad sudah bulat gitu ya? Ya kan sudah punya pertimbangan. Kita kan sudah biar bagaimana seorang pemimpin itu kita kan setiap kita pemimpin ya harus berani mengambil resiko dan mengambil keputusan dengan konsekuensinya kan gitu. Nah, jadi Prof Sadu mengingatkan, ada Prof Rias mengingatkan, ada banyak lagi senior-senior mengingatkan supaya udahlah jalani gitu ya, sambil jalan juga gitu. Cuma kan kita tidak bisa totalitas ya kalau begitu itu kan, split. Karena mau fokus ke sana. Fokus gitu dan menyalurkan hobi gitu kira-kira ya. Kenyamanan kita kan di situ. Jadi apalagi yang paling penting adalah saya berpikir bagaimana kita itu dimanapun Pamong itu berada, dia harus berbuat yang terbaik sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan masyarakat. Kan yang paling penting kita ini hidup di dunia kan tidak begitu lama, tidak lama lah, sebentar lah. Makanya kita kan harus membuat catatan terbaik dalam catatan hidup kita ini supaya bermanfaat untuk orang sebanyak-banyak mungkin kan gitu kira-kira. Dan itu kan catatan yang terbaik. Nah, setelah mengambil keputusan resign tadi, gimana aktivitas Anda itu apa sesuai prediksi atau gimana, Bang? Oh iya, kalau prediksi masih loadnya tinggi, bagus, gitu, tinggi terus gitu. Jadi masih sibuk terus gitu. Jadi keliling daerah itu masih. Mungkin kalau saya berpikir kebahagiaan saya itu bisa jam kerja ada di mana saja bisa tanpa harus izin dan tanpa harus
bertentangan dengan batin kita meninggalkan pekerjaan kira-kira begitu. Jadi Pekerjaan paling enak itu kan mengerjakan hobi ya. gitu kira-kira gitu. Jadi ada di mana saja kita posisinya, terutama di daerah yang kira-kira kita bisa berbicara dengan orang, kemudian bisa memberikan gagasan kita dan dia menerima, kemudian dia bisa ngambil keputusan. Gitu. Kalau di daerah kan kita bisa memberikan masukan kepada misalnya kepala dinas ataupun bupati. Gitu. Jadi tahun-tahun itu saya mendorong beberapa bupati itu berdiskusi bagaimana memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat, yang terutama dalam masalah pendidikan. Jadi Diskusi dengan para bupati kepala daerah di situ. dia kan sering diundang sana. Nah, apa yang beri masukan? Kan mereka biasanya meminta ya, masukan apa yang bagus. Saya biasanya memberikan masukan tuh, yang pertama terkait dengan kepemimpinan dia, bagaimana seorang pemimpin harus berperilaku. Gitu. Kedua, manfaat apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang sebesar-besarnya. Dan kalau kita lihat Indonesia ini kan mayoritas kita yang paling berat itu dua sektor yang saya lihat, sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Nah, oleh karenanya kalau dua itu bisa diatasi, sebenarnya masyarakat akan lebih ringan. Sekarang kita realistis saja misalnya. Adinda punya gaji. Seandainya pendidikan itu gratis dari SD, SMA sampai perguruan tinggi, gaji ini kan relatif mau kecil juga aman saja kalau sekedar untuk makan. Gitu. Karena komponen ini yang biasa besar itu kan dipakai untuk biaya pendidikan, betul. Transportasi dan pendidikan. Nah itu. Nah kalau pemerintah bisa memberikan layanan pendidikan, karena memang itu juga pesan amanat konstitusi kita kan gitu ya. Itu kan berarti kewajiban negara memang sudah semestinya dilakukan. Jadi kita juga semestinya kalau mau mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain atau negara lain, konteks utamanya di pendidikan itu. Nah kalau pendidikan sudah aman, misalnya bisa menggratiskan sampai SMA di seluruh daerah, termasuk di universitas mungkin bisa sebagian besar, 50% bisa digratiskan. Ini kan luar biasa SDM kita, yang kemungkinan untuk bersaing dengan dunia luar atau negara lain pasti bisa gitu. Kan konteksnya di situ sebenarnya. Banyak orang-orang potensial di negeri ini yang sebenarnya mampu dari segi pemikiran, tapi tidak mampu dari segi biaya gitu. Nah itu yang harusnya kita pikirkan. Dan para bupati itu juga ini ya, dalam implementasi di kebijakan publiknya juga menerima. Dapat. Karena hitungannya sederhana. Saya kasih contoh ya. Waktu itu langsung direspon oleh Bupati Tanjung Jabung Timur. Waktu itu saya ingat sekali namanya Dr. Andes Abdullah Hik. Dia langsung menghitung jumlah penduduk saya berapa sih kalau kita kasih sekolah gratis. Ternyata kan tidak banyak. Dari APBD mampu menutup untuk biaya sekolah gratis. Sampai SMA semua digratiskan. Nah, kan kalau gaji guru kan sudah ada posnya. Ini kan komponen pendidikan yang paling suka ditarik-tarik, SPP-nya, uang buku dan segala macam, itu semua digratiskan. Dan itu tidak besar ternyata. Karena kalau jumlah penduduk misalnya satu kabupaten itu cuma misalnya 100.000 atau 200.000 penduduk, yang sekolah kan tidak sampai segitu. Paling 25% atau 30% yang sekolah. Berarti kan APBD juga terlalu banyak disedot gitu, kira-kira begitu. Jadi ternyata bisa. Kedua, pendidikan, selesai pendidikan, kesehatan. Karena bagaimanapun itu komponen sangat penting. Sepintar apapun kalau nggak sehat, nggak bermanfaat lah kita kan gitu, kira-kira ya. Mau jadi profesor, mau dokter, kalau dia sakit, ya nggak bermanfaat keilmuannya dia. Termasuk nggak ada aktivitas yang diproduksi ataupun jasa yang dikeluarkan oleh dia. Nah, kepada masyarakat maupun kepada negara ini kan gitu. Oleh karena kesehatan menjadi sangat penting. Nah, oleh karenanya bagaimana menjadikan itu menjadi gratis semua bagi penduduk. Dan kan tinggal dihitung penduduknya. Di antara misalnya taruh satu kabupaten 200.000 penduduk misalnya. Kan tidak semua sakit. Paling banter 20% sakit, kecuali ada wabah ya gitu. Nah, 20% ini kan kalau dihitung biaya per kepala misalnya berapa, ketutuplah sama APBD itu dengan pos. Nah, dengan begitu dulu banyak Pemda yang akhirnya munculkan pendidikan gratis di mana. Terus Tanjung Jabung Timur, terus Jembrana. Ramai itu. Ramai waktu itu di 2003-2004 itu. Nah, saya lihat efeknya cukup bagus itu. Nah, saya juga dorong di Papua, beberapa Pemda Papua, saya bilang harus gratis saja. Apalagi jumlah penduduk sedikit. Tidak terganggu itu APBD. Dan juga ada dana otsus ya. Apalagi ada dana otsus di sana gitu kira-kira ya. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya sih dua itu. Dan itu sampai sekarang kita belum mampu menyelesaikannya gitu. Secara nasional itu. Jadi ini yang jadi catatan kita sebenarnya, pemerintah ini kan berarti dia tidak menjalankan amanat konstitusi. Karena di konstitusi mengamanatkan tujuan bernegara kita kan melindungi, oke lah, warga kita sudah terlindungi dari penjajahan, walaupun mungkin ada sebagian yang tidak terlindungi, misalnya terpengaruh yang lain misalnya. Kedua kan
setelah melindungi segenap bangsa kan dia harus mencerdaskannya gitu, baru mensejahterakannya gitu. Nah kalau sejahtera itu kan kalau kita menggunakan ukuran HDI atau Human Development Index, kan dia tingkat pendidikan, angka usia harapan hidup, dan angka daya beli. Jadi kalau daya beli ada, berarti kan orang itu sejahtera gitu. Nah, bagaimana daya beli meningkat? Kalau dia berpendidikan akan mudah dia mempunyai daya beli. Kalau dia sehat, daya beli pasti ada. Saya bilang tadi kan misalnya pegawai negeri punya gaji. Kalau kesehatan sudah ditanggung oleh negara, pendidikan yang ditanggung oleh negara, gaji segitu itu yang sekecil apapun, itu kan bisa untuk diputar ke hal yang lain gitu. Nah, padahal komponen yang paling banyak sekarang itu kan digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, itu yang saya lihat justru ke sini makin tidak jelas arahnya. Misalnya dengan program BPJS itu. Program BPJS itu kan sebenarnya wujud negara ingin mengambil uang dari kantong-kantong masyarakat sebelum dia sakit gitu ya. Dia harus sudah bayar duluan gitu. Kemudian kita tidak tahu dana ini mau dipakai untuk apa gitu. Sementara jasanya belum dikasih. Padahal itu sebenarnya bukan berjasa, posisinya harusnya kewajiban. Nah, ini yang paradigmanya yang hilang dari konsep bernegara itu. Bagaimana mungkin negara yang harus menjamin kesehatan, mencerdaskan, kemudian dia lihat rakyatnya itu sebelum sakit aja sudah diambilin uangnya. Patungan dulu, membayar iuran dulu. Padahal dia belum terlayani apa-apa itu. Kan model ini menurut saya itu model yang memberatkan masyarakat sebenarnya. Padahal tadi, seandainya uang itu masih di masyarakat, dia masih di kantong masyarakat, itu kan dia bisa untuk berputar membeli apapun di situ, yang ketika dia belanja bisa menggerakkan ekonomi. Itu kemudian ditarik untuk iuran. Dan uang iuran ini kan tidak lagi berputar di masyarakat gitu. Nah ini menurut saya ada teori ekonominya uang. Artinya murni pendidikan dan kesehatan ini murni dari sakunya pemerintah, bukan dari masyarakat gitu. Mestinya kalau kita lihat konstitusi kita kan, karena kewajibannya itu kan masyarakat sudah dibebani dengan berbagai pajak gitu ya. Oleh karenanya semestinya untuk urusan yang sifatnya kewajiban negara, mestinya jangan dipungut lagi gitu. Idealnya kan begitu ya. Nah, kan PBB oke lah dia bayar, kendaraan bayar, ya, bayar kan gitu ya. Tapi kalau masuk kesehatan itu kan konteksnya udah digariskan di konstitusi itu. Kesehatan, pendidikan, untuk mencerdaskan itu kan melalui pendidikan itu kan nggak mau idealnya harus diberikan layanan itu. Nah, jawab di pundak pemerintah harusnya. Nah, mestinya. Nah, termasuk juga dalam konteks kalau pemerintah itu meminta untuk ikut pendidikan masuk sekolah, mestinya jangan juga diwajibkan berseragam. Kalau pemerintah mewajibkan berseragam, maka pemerintah harusnya menanggung seragamnya kan gitu. Nah, coba bayangkan tuh, kalau masyarakat ini dia misalnya petani, karena saya juga hidup dengan level yang grassroots sering berinteraksi. Petani itu kan kalau anak sekolahnya mau masuk sekolah, itu kan mereka dipusingkan dengan ada komponen biaya seragam, biaya beli buku, ya, itu kan membebani dia. Bagaimana dia meningkatkan kesejahteraan? Seandainya uang ini dia putar untuk ekonomi dia, atau menambah bisnis dia, modalnya, ini bisa membesar dan masyarakat makin sejahtera. Nah ini menurut saya konsep-konsep paradigma ini yang mungkin tidak ditangkap oleh filosofi pemerintahan kita, sehingga pemerintahan kita lebih banyak menyedot. Nah, ini kalau kita bicara ya pendidikan, kesehatan, di luar itu adalah political will dari pemerintah sebenarnya. Nah saya sempat baca ya bukunya Kanda tentang pemimpin sejati. Saya mau kaitkan ke sana ya. Betul. Nah gimana pandangan Abang ya terhadap pemimpin sejati saat ini? Di sisi lain ada bupati, wali kota yang dipilih masyarakat tiba-tiba 2 tahun berjalan ditangkap KPK. Iya, banyak sekali. Mereka ternyata hanya lebih memikirkan untuk kembali modal. Jangankan memikirkan untuk pendidikan dan kesehatan tadi yang Abang bilang ya. Nah ini gimana nih Bang? Apa yang melenceng dari pemimpin sejati yang Bang tulis di buku itu? Jadi begini. Pemimpin sejati itu dia tumbuh dan berkembang hidup bersama masyarakatnya. Jadi itu dia akan tersaring sendiri bagaimana dia berkarya di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu menginginkan dia yang menjadi pemimpin. Nah itu yang menurut saya dalam sistem mekanisme demokrasi yang didesain dengan begitu mahal ini, tidak muncul pemimpin seperti itu. Tidak muncul? Tidak muncul, karena yang muncul justru
pemimpin yang punya modal besar atau yang dimodali oleh orang lain, kelompok lain misalnya. Orang sekarang mengatakan ada kelompok oligarki itu yang memodali siapapun. Nah, itu yang siapapun dia, sepanjang dia bisa membuat kampanye, membuat pencitraan, buat itu, muncullah dia gitu. Sehingga kalau menurut saya yang muncul bukan pemimpin sejati, tapi pemimpin yang dikondisikan untuk dicitrakan atau didesain untuk memunculkan. Ya malah tersandera ya. Nah, ujung-ujungnya ujungnya tersana. Kan ada hutang itu kan ada dua itu. Ada hutang sifatnya hutang politik, ada hutang budi. Nah, gitu. Kalau hutang politik itu terkait dengan jabatan-jabatan politik dan deal-deal politik yang dilakukan. Hutang budi itu kan terkait dengan janji-janji yang dia ungkapkan gitu. Nah, kalau janji politik biasanya terpenuhi nih. Janji politik misalnya si A ingin begitu menang dia akan menjadikan si B pendukungnya jadi ini, jadi itu, diberikan proyek ini, proyek. Tapi memang hutang budi kepada masyarakat itu nampaknya lupa biasanya. Jadi janji ingin meningkatkan kesejahteraan tidak muncul itu. Ya kan kalau kita lihat indeksnya itu tidak sejahtera gitu. Nah, itu. Jadi bahkan banyak janji yang tidak terpenuhi. Kenapa dia bisa begitu? Karena kalau kita ukur begini, dengan biaya politik yang begitu mahal, tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa mendanai dia sendiri. Gitu. Jadi kita sih sebenarnya berharap ada orang yang baik di Republik ini, dia punya uang yang cukup untuk membiayai dirinya sendiri mengikuti proses demokrasi gitu kan, pesta demokrasi itu. Tapi kan ternyata biayanya begitu mahal, bahkan mungkin kalau dibilang super mahal. Kan kalau dibilang ada triliunan kan gitu. Sekarang misalnya siapa yang punya uang triliunan itu? Belum lagi untuk biaya kampanyenya dan segala macam. Beli perahu saja tidak gratis kan gitu kira-kira. Jadi dari sinilah menurut saya yang bisa memberikan tiket untuk dia maju ya partai dan kelompok oligarki tertentu yang punya oligarki itu yang punya modal dan punya pengaruh kekuasaan, pengaruh uang dan pengaruh kuasa kalau menurut saya itu. Nah, dua ini yang berpengaruh di Republik ini saya pikir. Jadi siapapun pemimpin yang sekarang muncul itu hakikatnya dalam sistem demokrasi yang sangat liberal sekarang dan begitu mahal, sebenarnya rakyat itu nanti dia hanya disuruh memilih pemimpin hasil pilihan kelompok oligarki. Coba nanti kita lihat ya muncul dengan kan yang dituntut electoral threshold dan presidential threshold itu kan supaya jangan ada orang yang bisa ditampilkan hanya pilihan 20% itu kan kira-kira. Jadi kalau itu tidak, faktanya kan tidak sekarang, tidak bisa lolos itu di MK juga tidak lolos presidential threshold itu tidak bisa lolos. Faktanya berarti orang yang bisa dicalonkan harus memenuhi syarat itu. Nah, berarti yang bisa memilih siapa? Partai dengan kelompok yang pengaruhnya besar. Itulah yang akan menentukan siapa yang akan dicalonkan. Sehingga nanti rakyat itu walaupun namanya sistem demokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, faktanya rakyat itu tidak boleh memilih selain yang sudah dipilihkan. Pola seperti itu juga ada di daerah nantinya ya? Faktanya sama kan, sama gitu, sama aja. Apalagi di daerah tadi, kalau dibilang kepala daerah sampai harus banyak yang tertangkap KPK misalnya. Ini kan sudah 400 lebih kepala daerah yang ditangkap KPK. 446 ya, itu 400 lebih lah, 446. Itu kalau kita bagi dalam konteks sekitar 20 tahun tuh, rata-rata kan hampir 20 per tahun, per tahun. Jadi saya pernah menghitung itu satu bulan tuh 1 sampai 2 kepala daerah ditangkap rata-rata kan kira-kira gitu. Nah, ini kan menurut saya menyedihkan kita, memprihatinkan kita. Masa kita sebagai bangsa ini senang kader-kader pimpinan kita di daerah itu ditangkap? Apa yang membanggakan kita gitu dengan adanya ditangkap kepala daerah itu? Kalau saya sedih dan prihatin. Dan sebenarnya tidak ada yang ingin ditangkap kan gitu posisinya. Kan dia ingin jadi bupati, seharusnya ingin melayani rakyat, ingin jadi pemimpin. Kok dia terjebak dalam konteks hutang piutang politik maupun hutang piutang budi tadi kan? Jadi akhirnya kan dia nggak mikirin konteks program tadi, nggak sempat. Dan kita lihat proyek-proyek mercusuar yang dibikin kan akhirnya gitu. Nah, ini kuncinya seperti apa, Bang? Ya, strateginya untuk membenahi ini agar pemimpin sejati yang Abang tulis itu benar-benar terwujud ya. Nah, apa step by stepnya? Jadi ada dua yang harus kita perbaiki. Yang pertama harus diperbaiki adalah karakter calon-calon individu pemimpin itu. Dia harus muncul dari pemimpin yang punya integritas yang kuat.
Ya. jujur, kemudian berkualitas, Track recordnya harus benar. bagus, aktifnya bagus. Jadi kalaupun sekolah benar gitu, kalau punya gelar ya memang lulus beneran gitu ya. Kan ada juga yang ngambil jalan-jalan pintas dengan doktor honoris causa, ada profesor honoris causa juga misalnya. Kalau menurut saya itu memaksakan. Mending dia tidak usah punya gelar tapi kualitasnya nampak, itu kita lebih bangga gitu. Lebih elegan. Elegan. Misalnya dia tidak punya gelar profesor tapi seperti argumennya itu seperti seorang profesor, kan lebih elegan itu. Jadi kan kalau kita lihat di Indonesia ada misalnya kelas Rocky Gerung itu kan dia nggak profesor nggak apa, tapi kalau kita lihat argumentasinya itu kan sekelas profesor. Menurut saya itu kita elegan tampil lah seperti itu. Nah, jadi sosok itu pertama harus diperbaiki. Ketika dia tidak jujur, maka faktor kesananya sulit untuk jujur. Baru untuk terhadap dirinya, untuk memenangkan diri sendiri atau untuk menampilkan diri sendiri sudah tidak jujur. Step kedua, tidak jujur itu misalnya dari tampilan. Biasanya tidak pakai kerudung, kemudian mau pilkada pakai. Itu udah jelas tidak jujur itu. Biasa tidak pernah bagi-bagi misalnya kan. jilbab musiman Jilbab musiman. Sama dengan itu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi itu kan biasanya tidak melakukan. Ketika mau pilkada melakukan itu memang tidak jujur. Udah ketahuan itu. Ketahuan maksudnya gitu. Jadi itu menurut saya dari kejujurannya sudah tidak masuk. Jadi kalau saya nggak akan saya pilih itu pemimpin dari itu. Jadi ketahuan dia membagikan tuh niatnya bukan ingin membantu rakyat. Oke, tapi memang ada karakter individu. Yang kedua adalah sistem. Nah, jadi kan individu yang baik ini tidak akan muncul terhadap sistem yang memang sangat mahal dengan biaya yang sangat mahal. Jadi menurut saya pesta demokrasi ini harus diakhiri lah. Harus ada perubahan yang sangat radikal ya kalau menurut saya secara sistemik. Kalau tidak, siapapun yang naik tersandra itu. Tersandra oleh kepentingan politik dan kepentingan oligarki. Nah, kalau sudah tersandra dalam konteks itu, kebijakannya pun akan disandra. Kebijakan yang muncul tidak lagi pro rakyat pasti. Jadi kalau kita amati juga selama ini, kebijakan maupun undang-undang yang keluar ini kan kebanyakan tidak pro rakyat. Lebih banyak kepada yang pro, kepada kepentingan kapitalis maupun oligarki. Kan kita lihat undang-undang misalnya Omnibus Law misalnya. Di demo dituntut oleh berbagai lapisan masyarakat, baik profesor, ulama, ormas, akademisi, memberikan komentar, termasuk buruh kan gitu, memberikan penolakan, tapi kan jalan terus. Nah juga itu menurut saya bahwa memang akhirnya kebijakan dan undang-undang yang lahir dalam sistem demokrasi yang begitu mahal adalah kepentingan dibaliknya adalah kepentingan para cukong maupun oligarki. Nah ini sistem ini harus diubah. Kalau kita sebenarnya dulu saya lihat sistemnya agak lebih ramping ya dengan model yang dulu. Sistem pemilihan yang sifatnya musyawarah, mufakat, kemudian ada pemilihan perwakilan. Itu kan sebenarnya masih elegan tuh, masih lebih murah. Kepala daerah dipilih oleh DPRD. Presiden dipilih oleh MPR gitu ya. Jadi kalau mau pemilihan langsung kepala desa nggak apa-apa lah kan kira-kira gitu. Efeknya tidak terlalu besar. Nah kalau menurut saya tidak ingin kita setback, tapi carilah formula yang lebih tepat gitu. Setelah berjalannya pemilihan langsung selama hampir 20 tahun ini ya. 20 tahun. Ini kan korbannya begitu banyak. Berapa banyak kepala daerah di penjara? Ini kita dilihat kepala daerahnya yang di penjara. Masyarakatnya kan menderita juga kan akibatnya gitu. Kan efek domino itu uang yang terserap kepada kroni dia maupun yang dia harus salurkan itu kan akhirnya tidak jatuh ke masyarakat gitu. Nah, artinya ini harus jadi koreksi yang serius lagi ya. Ya, jadi dua itu yang harus dikoreksi agar pemimpin sejati bisa terwujud ya. Gitu. Jadi kadang ini saya pernah itu ketika diskusi dengan DPRD, saya ingat sekali DPRD Maluku Utara waktu itu. Ada salah seorang DPRD yang bertanya itu. Sebenarnya pilkada langsung ini sesuai enggak dengan Pancasila? Kan dia mengutip itu sila keempat Pancasila itu. Ada perwakilan. Musyawarah dan perwakilan. Ya. Sekarang tuh ada kita melanggar semua itu. Jadi faktanya undang-undang itu tidak sesuai lagi dengan spirit atau bukan dibilang ideologi negara ini kan udah bertentangan itu. Menurut saya praktek ini yang makin jauh dari nilai-nilai yang kita harapkan. Jadi fakta ini menurut saya yang harus ada koreksi yang lebih baik. Sehingga apa? Koreksi ini bukan ingin mundur, tetapi ingin menyelamatkan anak bangsa dan negeri ini. Supaya kita tidak ingin dengar lagi ini bupati ketangkap lagi gitu. Wali kota ketangkap, ada menteri ketangkap. Kan coba level menteri kita, menteri sosial waktu itu ya, Juliari Peter Batubara, satunya menteri kelautan. Sampai level menteri aja bisa ketangkap juga. Nah, kita tidak bilang lagi praktek selain itu kan.
Yeah. Jadi ini menurut saya koreksi buat kita semua. Jadi kalau kita bilang korupsi itu dari berbagai level itu, Ya, baik. sampai di atas. Demi menyelamatkan anak bangsa dan masyarakat kita ya ke Betul, depan, betul, ya. betul. Baik Sobat Silasapa, ya, sisi lain Sang Pamong, demikian bincang dengan abang kita ya, Wahyudi Almaroki yang sungguh menggugah ya pemikiran kita terhadap bagaimana ke depan pola-pola kepemimpinan daerah sampai tingkat nasional tadi. Kanda Wahyudi Almaroki, terima kasih sudah hadir di Silasapa. Ya, sama-sama. Sukses Bang, Siap. sehat selalu ya Bang. Sama-sama sukses ya. Oke.